Oke, sekarang kita lanjut ya. Mau bahas tentang dimensi 3, tepatnya itu tentang jarak ya. Nah, setelah ini kita akan membahas tentang jarak titik ke titik dulu ya. Jarak titik ke titik dalam ruang dimensi 3. Yang dikatakan jarak itu adalah panjang ruas garis yang menghubungkan antara dua titik. Kalau kita bahas tentang titik ke titik ya, panjang ruas garis yang menghubungkan antara dua titik. Misal ada titik A, kemudian ada titik B, maka yang dikatakan jarak adalah panjang ruas garis yang menghubungkan dari titik A ke titik B. Itu ya. Nah, kita kasih contoh ya untuk dimensi 3-nya. Kita ambil dulu contohnya ada di kubus ya. Kita ambil dulu contohnya untuk kubus. Dimensi 3-nya kita ambil contohnya kubus. Diketahui kubus ABCDEFGH. Ada kubus ABCDEFGH. Nah, untuk pemberian nama pada kubus itu harus diperhatikan juga ya anak-anak. Untuk pemberian namanya ini ya. Kalau kita mau buatkan kubus ABCDEFGH, jika kita mulai A-nya di sini, dia harus satu arah. Kita buat BCD-nya harus satu arah. A, B, C, D. Nggak boleh A, B, C, D, nggak boleh. Gitu. Jadi harus satu arah. Kalau mau buat A, B, C, D juga boleh. Yang penting dia harus satu arah. Kemudian EFGH juga seperti itu. Dimana tadi kita letakkan A, maka E juga di situ. Dimana kita letakkan A, E juga satu garis dengan si A tadi. Dan arahnya juga harus sama ya. Kalau misalnya tadi A, B arahnya ke sini, maka dari E ke EFGH arahnya juga harus sama. Itu untuk penamaan pada kubusnya. Nah, diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuknya A cm ya. Panjang rusuknya A cm. Yang ditanya pertama itu tentukan jarak dari titik A ke titik C. Yang kedua, tentukan jarak dari titik A ke titik G. Yang ketiga, tentukan jarak dari titik A ke bidang E, F, G, H. Nah, tiga ini yang akan kita cari ya, yang akan kita cari untuk pertemuan saat ini. Oke. Yang pertama, kita diminta tentukan jarak dari titik A ke titik C ya. Dari titik A ke titik C. Nah, sekarang tinggal kita hubungkan. Konsepnya tadi gimana? Yang jarak itu panjang ruas garis ya, yang menghubungkan kedua titik. Berarti panjang ruas garis yang menghubungkan dari titik A ke titik C. Berarti dari titik A ke titik C, kita tarik garis. Nah, ini garisnya ya. Nah, ini yang merupakan jarak dari titik A ke titik C. Gimana sih cara hitungnya? Kita tinggal lihat ya. Alas kubus ini kan berbentuk persegi ya. Alas kubus ini berbentuk persegi. Kemudian panjang rusuk kubusnya A cm. Berarti untuk menentukan jarak dari A ke C, kita bisa lihat bahwa sebuah persegi masing-masing sudutnya 90 derajat ya. 90 derajat. Artinya dari titik A ke titik C ini jaraknya merupakan sisi miring ya, sisi miring dari segitiga ABC. Sisi miring dari segitiga ABC. Berarti untuk pembahasan poin A dikatakan jarak dari A ke C, berarti dari garis A ke C. Caranya tinggal kita menggunakan rumus Pythagoras. Rumus Pythagoras yaitu kita gambar dulu segitiganya ya. Segitiga ABC, siku-sikunya di B. Siku-siku di B. Ini A, ini C. Panjang AB-nya adalah A cm. Panjang BC juga sama ya, A cm. Nah, berarti untuk mencari A ke C, gunakan Pythagoras sisi miring ya. Berarti
AC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat. Si AB tadi panjangnya adalah A cm, berarti A kuadrat. BC tadi panjangnya juga A, berarti A kuadrat. A kuadrat tambah 2A kuadrat, A kuadrat tambah A kuadrat sama dengan 2A kuadrat ya. Maka ini adalah si AC kuadrat. Nah, sehingga AC saja adalah akar dari 2A kuadrat. Kita pisahkan akar 2 kali akar A kuadrat. Berarti akar 2 dikali akar dari A kuadrat. Ini kan artinya A kuadrat pangkat 1/2. Berarti akar 2 dikali 2 dikali 1/2, 1 ya. Berarti jadi tinggal A. Maka akar 2 kali A adalah A akar 2 cm. Maka panjang dari jarak dari titik A ke titik C sama dengan A akar 2 cm. Jawabannya adalah A akar 2 cm. Oke, kita lanjut ya. Tadi sudah selesai untuk bahas yang poin A, jarak dari titik A ke titik C. Sekarang kita lanjut untuk bahas dari dari poin B ya, jarak dari titik A ke titik G ya anak-anak ya. Dari titik A ke titik G, dari titik A ke titik G, sesuai dengan konsepnya tadi, jarak itu merupakan panjang ruas garis yang ditarik antara dua titik. Berarti kita harus tarik ruas garis dari titik A ke titik G yang menghubungkan titik A dan titik G ya. Kita tarik garisnya dulu ya. Nah, seperti ini. Ini ibu tebelin ya. Ibu tebelin ya, kelihatan jelas ya. Oke. Jadi panjang ruas garis dari A ke G itulah yang merupakan jarak dari titik A ke titik G. Nah, sekarang kita bisa lihat kalau kita akan butuh bantuan suatu bidang datar. Ini kan dalam bangun ruang dimensi 3 kubus ya. Nah, sekarang kita butuh bantuan satu bidang datar. Sekarang kita gunakan konsep lagi. Nah, kita lihat dulu ya. Dari titik A ke titik G, titik A ke titik G. Kalau mau cepat ya, kita bisa lihat. Ternyata dari titik A ke titik G ini merupakan apa sih? Merupakan diagonal ruang kubus ya, merupakan diagonal ruang kubus. Nah, sebagaimana kita tahu, ternyata dari titik A ke titik G merupakan diagonal ruang kubus ABCD EFGH. Nah, panjang diagonal ruang kita sudah tahu adalah rusuk akar 3. Panjang rusuknya adalah A cm, berarti R-nya kita ganti A akar 3 cm. Jadi panjang jarak dari titik A ke titik G adalah sebesar A akar 3 cm. Nah, gimana hitungan matematisnya, Bu? Bisa kita buktikan. Sekarang kita lihat dari kubusnya. Kita butuh bantuan segitiga nih untuk bisa menyelesaikan kira-kira segitiga apa ya yang bisa kita lihat ya. Nah, sekarang kita lihat dulu kita butuh bantuan segitiga yang mana. Dari A ke G, oh ternyata kita bisa hubungkan dari A ke C juga. Sekarang kita lihat ternyata dari A, G dan C bisa kita hubungkan menjadi sebuah segitiga. Segitiga apa? Segitiga siku-siku. Di mana siku-sikunya? Di C. Siku-sikunya tepat di C. Nah, dari sini Anda Ibu bisa lihat dalam dimensi 3 kubus atau balok, ketika ada diagonal sisi dari diagonal sisi diagonal sisi ketemu dengan salah satu rusuknya, nah seperti ini, itu sudah pasti siku-siku ya, itu sudah pasti siku-siku. Berarti kita bisa gambarkan lagi segitiga siku-sikunya. Segitiga siku-sikunya yaitu segitiga siku-siku ACG. ACG. Dia ada siku-sikunya di C. Nah, sekarang kita lihat panjang sisi dari AC ya. Panjang dari AC itu merupakan diagonal sisi dari kubus. Diagonal sisinya tadi pembahasan A kita udah dapat ya, yaitu A akar 2 ya. A akar 2 cm. Kemudian CG. CG ini merupakan rusuk. Rusuknya berapa? A cm. Berarti ini panjangnya A cm.
Maka untuk menentukannya pakai Pitagoras lagi. Pitagorasnya yang dicari yang mana? Sisi miringnya. Sisi miringnya adalah AG. Nah, seperti pembahasan poin A tadi anak-anak, kita buat. Jadi, ini tadi langsung ya, ini dibatasi ya, kita kasih batas. Ini dengan hitungan matematisnya. Berarti, untuk AG kuadrat, pakai Pitagoras ya. Untuk sisi miring kuadrat adalah jumlah kuadrat dari kedua sisinya, sisi tegaknya. Berarti AC kuadrat ditambah CG ditambah CG kuadrat. Nah, si AC-nya berapa? A akar 2 ya. Berarti A akar 2 kuadrat ditambah CG-nya berapa? A cm, berarti A kuadrat. A kuadrat tetap ya, A kuadrat. Akar 2 kuadrat itu seperti ini ya. Akar 2 pangkat 2. Akar 2 ini, di dalam ini berpangkat 1. Akar ini kalau tidak tulis berarti berpangkat 2. Berarti kita bisa ubah menjadi 2 pangkat 1 per 2 pangkat 2 lagi. Sesuai dengan sifatnya, berarti 2 pangkat 1 per 2 dikali 2. Ini menjadi 1/2 kali 2, 1. Artinya, akar 2 kalau kita kuadratkan jadinya hasilnya adalah 2. Berarti kali 2 ditambah A kuadrat. A kuadrat kali 2, 2A kuadrat ditambah A kuadrat. 2A kuadrat ditambah 1A kuadrat jadinya adalah 3A kuadrat. Nah, ini adalah si AG kuadrat. AG kuadrat. Nah, yang kita butuh AG ya. Berarti AG saja adalah akar dari 3A kuadrat. Seperti pembahasan poin A tadi, akar dari 3A kuadrat menjadi kita bikin coretannya di atas ya. Akar dari 3A kuadrat, kita pisahkan akar 3 dikali akar A kuadrat. Akar 3 tetap, akar A kuadrat dikali A. Berarti A akar 3. Maka panjang dari AG sama ya hitungan matematisnya dengan konsep dimensi diagonal ruang adalah A akar 3 gitu. Oke, kita lanjut untuk poin C ya anak-anak ya. Jarak dari titik A ke A, ini Ibu ralat ya. Jarak dari titik A, pertanyaannya, jarak dari titik A ke tengah-tengah bidang ya. Ke tengah-tengah bidang EFGH gitu ya pertanyaannya ya. Jarak dari titik A ke tengah-tengah bidang EFGH. Nah, sekarang kita perhatikan pada gambar kubus ABCD EFGH-nya. Tengah-tengah bidang EFGH berarti kita harus cari tepat di tengah-tengah titik di tengah-tengah bidang EFGH. Nah, di manakah itu? Yaitu pertemuan antara kedua diagonal sisi EFGH. Pertemuan antara titik temu ya, titik temu antara dua diagonal sisi EFGH. Diagonal sisi pertama adalah EG ya. Diagonal sisi kedua adalah FH. Nah, berarti tengah-tengah bidang EFGH adalah titik temu antara kedua diagonal. Jadi letaknya tepat di sini ya. Untuk memudahkan kita nanti menghitung, kita buat dulu nama titiknya. Misalnya titik apa ya? Titik T aja. Ini kita kasih nama titik T. Oke. Nah, sekarang yang mau kita cari adalah jarak dari titik A ke titik T, tengah-tengah bidang FGH tadi. Nah, sekarang anak-anak tinggal perhatikan jarak dari titik A ke titik T. Seperti tadi kita tarik dua garis yang menghubungkan kedua titik, yaitu titik A dan titik T. Kita tarik garisnya. Kita tarik garisnya ya. Nah, seperti ini. Ini Ibu tebelin ya garisnya ya. Ibu tebelin. Nah, sekarang kita sudah bisa lihat, oh ternyata terbentuk lagi sebuah segitiga. Terbentuk lagi sebuah segitiga. Segitiga apa itu? Segitiga siku-siku. Di mana letaknya? Siku-sikunya ada di E. Di sini. Gimana cara lihatnya kalau siku-sikunya ada di E? Yaitu pertemuan antara diagonal sisi dengan nusuk setelahnya. Diagonal sisi dengan nusuk setelahnya itu sudah pasti siku-siku ya.
berarti kita gambarkan segitiganya. AET, segitiga AET, siku-siku di E. Maka kita gambarkan segitiga AET ya. Siku-sikunya ada di E. Jadi anak ibu gambarkan seperti ini, siku-siku di E. Kemudian T yang tegaknya AE ya, seperti itu. Maka panjang dari yang mau kita cari adalah A ke T ya, A ke T. Terus panjang ET, panjang ET ini setengah dari EG. ET ini setengah dari EG. Berarti panjang ET sama dengan setengah dari EG. Siapakah EG? EG diagonal sisi. Berapakah panjang diagonal sisi pada kubus? Itu rumusnya selalu rusuk akar 2. Berarti setengah dari, rusuknya berapa tadi? A cm ya, A cm. Setengah dari A akar 2. Nah, ini pada panjang ET. ET adalah setengah A akar 2. Maka kita cari dulu panjang AE. Panjang AE-nya apa? Berapa? Rusuknya. Rusuknya berapa? A cm. Berarti panjang AE-nya adalah A cm. Ini A setengah A akar 2 cm ya. Nah, untuk mencari AT sama pakai Pitagoras lagi ya anak-anak ya. AT kuadrat, sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi tegaknya. Berarti AT kuadrat sama dengan AE kuadrat ditambah EP kuadrat. Si AE tadi panjangnya berapa? A cm ya, berarti A kuadrat. Si ET panjangnya berapa? Setengah A akar 2. Berarti setengah A akar 2 kita kuadratkan. Jadi A kuadrat ditambah setengah dikuadratkan 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4. Berarti seperempat ya. Seperempat A dikuadratkan A kuadrat akar 2 kuadrat. Sesuai pembahasan tadi di poin B dan poin A. Jadi kita bisa langsung buatkan akar 2 kuadrat sama dengan 2. Berarti A kuadrat ditambah seperempat dikali 2. Seperempat dikali 2 itu sama dengan 1/2 A kuadrat. Dari mana 1/2? Ini bisa kita buatkan 2 bagi 2 1, 4 bagi 2 2 ya. Berarti 1/2 A kuadrat. Nah, A kuadrat tambah 1/2 A kuadrat berapa? Ini kan 1 ya, 1 A kuadrat tambah 1/2 A kuadrat. Berarti sama aja dengan 1 tambah setengah A kuadrat ya. 1 tambah setengah berapa? 3/2 A kuadrat. Nah, ini baru siapa? Baru AT kuadrat loh. Baru AT kuadrat. Mau kita cari apa? AT aja. Kalau AT aja berarti AT aja adalah akar dari 3/2 A kuadrat. Nah, bagaimana selesaikannya? Kayak tadi lagi, poin A, poin B. Kita pisahkan ya. Ini bisa dihapus ya soalnya ya. Nah, jadi kita pisahkan. Pisahkan lagi akarnya ya anak-anak ya. Kita pisahkan lagi. Ibu buat ke sini ya, terusannya ya. Tuh. Jadinya akar 3/2 dikali akar A kuadrat. Kan kita pisahin ya. Akar 3/2 kali akar A kuadrat. Akar 3/2 gimana? Penyelesaiannya pisahin lagi. Ini kan bagi nih. Berarti akar 3/akar 2 dikali akar dari A kuadrat berapa? Kayak pembahasan tadi ya, akar 2 kuadrat sama dengan 2, berarti akar A kuadrat sama dengan A. Nah, apakah selesai? Belum. Jadi ini menjadi A akar 3/akar 2. Sudah selesai? Masih belum. Kenapa? Karena penyebutnya masih dalam bentuk akar. Kalau penyebut masih dalam bentuk akar, berarti kita harus rasionalkan. Bagaimana cara rasionalkannya? Kita harus kali dengan dia sendiri ya. Akar 2 berarti kita kali dengan akar 2/akar 2. Pembilang penyebut keduanya dikali dengan akar 2. Jadi menjadi A-nya tetap ya. Akar 3 kali akar 2 berapa? Akar 6. Per akar 2 kali akar 2 tetap 2. Nah, ini menjadi, ini ada 1 ya. Kalau nggak tulis berarti kita anggap ada 1 di depannya. Berarti 1/2 A akar 6 cm. Nah, inilah panjang dari jarak dari titik A ke tengah-tengah bidang EFGH, yaitu 1/2 A akar 6 cm.